Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas M01 APT Berata Air akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai annelida dengan subkelas Hydrogenea dan Polychaeta. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Disa Apicaya Pamingkat, yang kedua ada Afrina Rahma, yang ketiga ada Safina Salsabila, yang keempat ada Hana Isyana, yang kelima ada Salman Farisi, yang keenam ada Sandika Sukmajati, yang ketujuh adalah Fadila Rizky, yang kedelapan ada Riza Safira, ke-9 ada Diajeng Ayu, yang ke-10 ada Nada Natania, yang ke-11 ada Devia Nabila, dan ke-12 ada Niki Ketut Asri, yang ke-13 ada Grace Johanna, dan yang terakhir adalah Azra Salsabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu annelida. Annelida berasal dari bahasa Latin, yaitu kata annulus yang berarti cincin, dan oidos yang berarti bentuk. Nah, dari namanya, annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang, atau disebut juga sebagai cacing gelang. Nah, pada annelida terdapat selam yang oleh septum-septum dibagi menjadi beberapa kompartemen. Lalu selanjutnya ada morfologi dari annelida. Nah, morfologi annelida ini tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang menyerupai gelang atau cincin. Nah, di antara satu segmen dengan segmen lainnya terdapat sekat yang disebut septa. Lalu panjang tubuhnya bervariasi dari sekitar 1 mm hingga 3 meter, dan bentuk tubuhnya yaitu simetris bilateral, tubuhnya dilapisi kutikula. Lalu untuk pembuluh darah, sistem ekskresi dan sistem saraf di antara satu segmen dengan segmen yang lainnya saling berhubungan menembus septa. Lalu untuk anatominya sendiri, annelida memiliki 3 lapisan tubuh atau biasa disebut sebagai tripoblastik, yakni exoderm, mesoderm, dan endoderm. Lalu dia berkutikula sehingga licin tubuhnya dan memiliki alat ekskresi berupa sepasang nefridia. Dan juga annelida ini termasuk hewan yang hemafrodit, yaitu memiliki 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Karakteristik annelida, memiliki tubuh bersegmen atau beruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Bersifat tripoblastik, selomata, simetri bilateral, dan metameri. Mempunyai sistem pencernaan sempurna yaitu mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus. Tubuh dilapisi dengan kutikula yang tipis dan lembab. Sistem respirasinya dilakukan melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Sistem saraf berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Sistem peredaran darah annelida adalah tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah. Sistem ekresinya berupa nefridia atau nefrostom. Habitat annelida. Umumnya, annelida banyak ditemukan hidup bebas, tetapi ada juga hidup secara parasit dengan menempel pada vertebrata dan juga bergantung pada inangnya. Kebanyakan dari annelida hidupnya di perairan laut dan air tawar, dan sebagian lagi hidup di tanah dengan tempat yang lembab. Annelida hidup di berbagai tempat dengan membuat liangnya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan annelida. Annelida sudah mempunyai alat pencernaan makanan, dan makanannya dicerna secara ekstraseluler. Sistem pencernaan annelida sudah lengkap, terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, usus, dan anus. Mulut dilengkapi dengan gigi kitin yang berada di ujung depan, sedangkan anus berada di ujung belakang. Selanjutnya ada sistem respirasi annelida. Sistem respirasi yang terjadi pada annelida dengan cara aerob. Oksigen dan karbon dioksida didifusi lewat kulit menggunakan epidermis pada seluruh permukaan tubuh. Namun ada juga yang menggunakan insang pada Polychaeta. Hal ini hanya dapat terjadi ketika kondisi lembab. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada annelida. Sistem saraf pada annelida adalah sistem saraf tangga tali, terdiri dari ganglion otak yang dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Ganglion otak ini terdiri di depan faring pada anterior. Susunan saraf terdiri atas anterior, ganglion mas yang disebut otak, dan sebuah benang saraf yang panjang dengan ganglionik, Welling, dan saraf lateral pada tiap ruas. Next. Cincin ganglia dihubungkan oleh tali saraf ventral. Ganglia ini bentuknya seperti kantong yang merupakan pembesaran dari jaringan saraf yang membentuk otak. Bisa dilihat pada gambar. Lalu ada tali saraf, merupakan sel-sel yang memanjang tubuh dan mengandung impuls-impuls saraf. Terdapat pada gambar juga yang memanjang, bentuk pemanjang ini merupakan tali saraf. Terdapat impuls-impuls yang
ada pada setiap tali saraf. Next. Selanjutnya itu sistem ekskresi annelida. Ekskresi annelida dilakukan oleh organ ekskresi yang terdiri dari nefridia, nefrostrom, dan nefrotor. Nefridia merupakan organ ekskresi yang terdiri dari saluran yang berfungsi mengumpulkan sisa-sisa cairan dan keluar melalui nefridia. Lalu ada nefrostrom, merupakan corong bersilia di dalam tubuh. Dan selanjutnya ada reflektor, merupakan pori permukaan tubuh tempat kotoran keluar. Terdapat juga sepasang organ ekskresi tiap segmen tubuhnya. Organ-organ tersebut dapat dilihat pada gambar yang di samping ini. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu peranan menguntungkan dan merugikan annelida. Pertama-tama yaitu keuntungan annelida. Kehadiran annelida dalam tanah dapat meningkatkan produksi tanaman. Liang yang dihasilkan oleh annelida meningkatkan aerasi tanah atau penambahan oksigen di dalam tanah. Annelida juga berperan dalam memfasilitasi pergerakan air, dan koran dari annelida itu sendiri mudah digabung dengan sampah organik untuk membantu humus serta meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu kerugian annelida. Ada beberapa annelida yang merugikan karena bersifat ektoparasit, yang hidup menghisap darah manusia dan hewan, dan mengakibatkan anemia. Jika annelida dikonsumsi oleh manusia, dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing kremi, cacing darah, cacing hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada Hirudinea. Lintah atau Hirudinea merupakan kelompok monofiletik yang relatif kecil dari annelida yang sangat terspesialisasi, tetapi mungkin memainkan peran penting sebagai predator invertebrata di air tawar. Sementara yang lain terkenal karena penghisap darah ektoparasitnya. Memiliki alat hisap yang terdapat pada bagian depan dan belakang. Dengan penghisap ini, parasit dapat melekat kuat pada inangnya. Next. Selanjutnya ada morfologi. Parasit ini hidup di air laut, memiliki bentuk silinder, lunak, elastis, dan permukaan tubuh yang halus. Parasit ini berwarna coklat muda atau hitam. Walaupun warnanya berbeda, namun secara morfologi keseluruhannya sama. Hanya warna pigmen kulit yang berbeda. Parasit ini menempel menggunakan sakernya atau alat penghisap dan menghisap darah inangnya sebagai nutrisinya. Ukuran dewasa spesies ini memiliki panjang sekitar 8 hingga 18 mm dan lebar maksimalnya pada bagian urosom yaitu 0,5 sampai 2 mm. Bagian tubuh terbagi daerah tracheosom dan urosom yang lebih panjang dan lebar. Anterior saker atau penghisap memiliki diameter 0,3 hingga 0,5 mm dan posterior saker memiliki diameter yang lebih besar yaitu 1 hingga 1,8 mm. Spesies ini memiliki sepasang bintik mata pada anterior saker, 12 segmen dalam tubuhnya, 5 pasang testis, dan sepasang ovari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik Hirudinea. Hirudinea merupakan cacing pipih bercincin berukuran mulai dari 5 mm hingga 46 cm dan dilengkapi dengan piring menghisap pada ujung anterior serta posterior. Tubuhnya terdiri atas 33 segmen cincin luar yang tidak berhubungan dengan segmen internal atau dalam. Bervariasi dalam jumlah pada spesies yang berbeda. Pada tiap cincin terdapat sekitar 5 hingga 6 tonjolan atau papila yang berfungsi sebagai indera. Pada ujung anterior terdapat beberapa mata dan pada beberapa jenis Hirudinea, mulut anterior berisi 3 gigi yang digunakan binatang tersebut untuk menembus kulit mangsanya. Darah yang dihisap oleh Hirudinea bercampur dengan ludah yang mengandung zat antikoagulan yang dikenal sebagai hirudin atau bisa diekstraksi dan sudah digunakan untuk pencegahan pembekuan darah. Hirudinea mengkonsumsi sekitar 3 kali berat tubuhnya dalam sekali makan dan kemudian hidup untuk beberapa bulan dengan makanan yang sudah tersimpan. Selanjutnya mengenai habitat Hirudinea.
Kebanyakan Hirudinea hidup di perairan tawar yang tenang, dangkal, serta banyak tumbuhan di tepi kolam, danau atau sungai dengan aliran lambat. Hanya beberapa spesies saja yang dapat hidup di aliran yang deras. Perairan yang berpH rendah tidak disukai oleh Hirudinea. Hirudinea jenis tertentu banyak ditemui di perairan yang tercemar bahan organik. Kemudian kebanyakan pada siang hari bersembunyi di bawah batu, sampah, serta tumbuhan air. Sedangkan pada malam hari berkeliaran mencari makan. Pada umumnya jenis parasit menempel pada inangnya hanya pada waktu makan. Tetapi ada jenis lain yang selamanya menempel pada inang dan hanya akan meninggalkan inangnya pada saat waktu memijah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada Hirudinea. Sistem saraf dan perasa pada Hirudinea atau lintah sama seperti cacing tanah. Tetapi pada lintah, ganglion ventral terlihat lebih jelas, sedangkan ganglion cerebral lebih kecil. Lintah bermata 10 buah atau 5 pasang dan terdapat pada 5 segmen pertama. Pada segmen-segmen selanjutnya terdapat organ-organ sensoris. Sistem pencernaan Hirudinea. Jadi, Hirudinea memiliki sistem pencernaan yang lengkap, yaitu memanjang dari mulut di anterior, usus, hingga anus di posterior. Lalu, usus dari Hirudinea berbentuk tabung lurus, dan pencernaan dari Hirudinea bersifat ekstraseluler. Penjelasan dari sistem pencernaan pada Hirudinea. Jadi, pada faring Hirudinea terdapat otot yang dilengkapi rahang yang bergigi. Kemudian di kerongkongan Hirudinea, yaitu tempat isapnya, terdapat 3 rahang yang berbentuk seperti setengah gergaji yang dilengkapi atau dihiasi sebanyak 100 gigi kecil. Dalam waktu 30 menit, Hirudinea atau lintah bisa menyedot darah sebanyak 15 ml. Seperti yang kita ketahui, lintah hidup sebagai penghisap darah, yaitu dengan cara melekat atau menempel pada tubuh vertebrata seperti ikan dan manusia. Sistemnya, darah akan dihisap oleh faring otot Hirudinea dan akan ditampung dalam tembolok. Dalam 1 kali makan, lintah mampu menghisap darah 10 kali melebihi berat tubuhnya. Selanjutnya adalah sistem respirasi dari Hirudinea. Jadi, ketika berada di darat, Hirudinea atau lintah ini melakukan respirasinya menggunakan anyaman kapiler di bawah epidermis yang terdapat pada kulitnya. Namun, ketika berada di dalam air, Hirudinea atau lintah menggunakan insangnya. Contohnya saja pada Piscicolidae. Reproduksi dan perkembangan pada Hirudinea, yaitu Hirudinea atau lintah itu berhermafrodit dengan beberapa pasang testis dan 1 pasang ovarium. Untuk reproduksinya diperlukan fertilisasi silang. Fertilisasi ini berlangsung secara internal dan perkembangan terjadi dalam kokon seperti pada cacing tanah. Massa sel sperma yang telah mengental dimasukkan ke dalam vagina lintah, di mana partnernya itu melalui penis. Tiap telur yang dibuahi menjadi zigot dan tumbuh menjadi lintah-lintah kecil dalam kokon. Dan kokon ini letaknya di dalam alam bebas. Selanjutnya adalah peranan menguntungkan dari Hirudinea. Hirudinea khususnya adalah Hirudinea medicalis atau biasa disebut dengan lintah dapat digunakan dalam bidang pengobatan. Lintah membantu meningkatkan vitalitas dari tubuh dengan cara menghasilkan zat hirudin sebagai zat terpenting bagi zat antikoagulasi atau bisa juga disebut sebagai zat anti pembekuan darah. Hirudinea medicalis juga dapat digunakan sebagai pembersih nanah yang ada pada luka di tubuh. Sedangkan kerugian dari Hirudinea seperti pacet dan juga lintah air merupakan parasit yang menghisap darah dari hewan ternak seperti kerbau, kuda, dan sapi. Serta kedua hewan tersebut juga dapat menghisap darah dari manusia. Parasit ini juga dapat ditemukan pada ikan. Famili dari Physiola sp dapat ditemukan pada ikan laut dan juga ikan air tawar. Sebagai contoh,
Spesies ini menyerang ikan kerapu yang ada di laut. Selanjutnya ada Polychaeta. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut, sehingga Polychaeta adalah kelas dengan rambut paling banyak di filum Annelida ini. Pada umumnya, Polychaeta memiliki ukuran 5 hingga 10 cm. Selanjutnya saya akan membahas mengenai morfologi dari Polychaeta. Ada prostomium, bagian kepala biasanya dilengkapi dengan mata, sepasang palpi, dan sepasang antena. Kedua organ ini berfungsi sebagai alat peraba atau sensori organ. Pada peristomium atau segmen pertama, terdapat mulut, setae, dan palpi. Selanjutnya, badan Polychaeta ini pada umumnya bersegmen, memiliki parapodia. Parapodia ini merupakan alat gerak untuk renang, menjangkarkan tubuh, atau bahkan merayap. Parapodia organ yang bercabang 2 atau biramus. Percabangannya terdiri dari bagian atas, notopodium, dan bagian ventral, neuropodium. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari Polychaeta. Nah, yang pertama, karakteristik dari Polychaeta ini memiliki tubuh yang panjang dan terbagi menjadi sekitar 200 segmen dan dilengkapi otot memanjang maupun melingkar. Yang kedua, cacing Polychaeta tidak memiliki batil hisap. Yang ketiga, segmentasi terlihat jelas dengan bentuk yang hampir sama atau metamerisme, kecuali di bagian kepala dan segmen tubuh terakhir. Yang keempat, setiap segmen memiliki seperangkat organ yang dipisahkan dari segmen di sebelahnya oleh sekat dan dilengkapi parapodium kaku yang mencuat dari bagian samping. Yang kelima, parapodium tersebut dilengkapi dengan cuping yang ditumbuhi seta. Parapodium sangat menonjol dengan tiap beragam. Ada yang bercabang 2 atau yang sering disebut dengan biramus, atau bercabang banyak yang disebut dengan uniramus. Bahkan ada yang tereduksi. Lalu, seta tersebut umumnya terdiri atas 2 berkas, yaitu notosetae di bagian dorsal dan neurosetae di bagian ventral. Dan yang terakhir, kepala dari Polychaeta ini mudah dikenali, dilengkapi mata, tentakel, dan prostomium yang pada umumnya berkembang sangat baik pada bagian kepala. Terdapat juga pada palpus, yakni cuping yang seperti kerucut dan kuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat dari Polychaeta. Nah, Polychaeta ini sebenarnya adalah cacing multisegmen yang hidup di semua lingkungan di lautan dunia. Hadir dari kedalaman abisal hingga muara dangkal dan pantai berbatu, atau bahkan berenang di bagian perairan terbuka. Mereka benar-benar Annelida akuatik, tetapi merupakan kelompok filum Annelida yang paling melimpah dan beragam keberadaannya di dunia. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan. Yang selanjutnya ada sistem pencernaan Polychaeta. Untuk sistem pencernaan sendiri, kelompok Polychaeta memiliki beberapa tipe, yaitu raptorial feeder, deposit feeder, dan filter feeder. Raptorial feeder yaitu avertebrata kecil yang ditangkap dengan rahang kitin. Deposit feeder yaitu menelan pasir dan lumpur lalu bahan organik dicerna, sedangkan partikel mineral dikeluarkan lewat anus. Sedangkan filter feeder yaitu menyaring plankton lewat mulut. Polychaeta berkutikula terutama di parapodia atau sirip digunakan untuk berenang sekaligus bertindak sebagai alat pernafasan. Polychaeta bernafas dengan insang dan tubuh juga terjadi secara insang kecuali ujifikasi tes pada ruang tertentu. Sistem saraf dari Polychaeta. Otak Polychaeta terletak di daerah prostomium bagian dorsal yang mengatur sistem saraf bagian palpus, antena, mata, dan organ hijau. Sepasang saraf di daerah faring atau kerongkongan mengelilingi anterior saluran usus dan menghubungkan otak dengan tali saraf ventral. Polychaeta dapat bergerak dengan cepat dalam menghindari predator dan menangkap makanan di lubang. Kemampuan bergerak dengan cepat tersebut berkaitan dengan akson pada tali saraf ventral. Sistem ekskresi Polychaeta. Terdapat 1 pasang nephridia pada tiap segmen.
ujung anterior dan saluran nephridia atau nephridia tubul pada rongga kulum di tengah segmen dan saluran nephridia terbuka keluar. Kanal nephridia menembus pemisah segmen hingga segmen berikutnya. Saluran ini menggulung dan terbuka keluar pada bagian neuropodium. Sistem ekskresi protonephridia terdapat pada polychaeta dengan sistem pembuluh darah tertutup. Sistem ekskresi metanephridia berupa tabung sekretori yang terbuka ke bagian luar melalui nephridia hor dan berakhir di suatu rongga kulum. Adapun peranan dalam polychaeta yaitu yang pertama sebagai makanan alami ikan-ikan dasar dan sebagian mamalia laut. Yang kedua, pada sedimen laut memiliki peran penting dalam siklus nutrien, metabolisme bahan pencemar, dan sebagai produktivitas sekunder suatu perairan. Yang ketiga, di Laut Maluku dan juga Ambon, spesies seperti cacing wawu dan cacing palolo dikonsumsi karena mengandung protein yang tinggi. Yang terakhir, biomonitoring dari polychaeta ini sebagai monitoring dari lingkungan laut itu sendiri. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.